Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Irene Labesani dengan stambuk E2812022 dari kelas AGT 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi PHT pada tanaman jagung. Definisi tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang penting di Indonesia. Namun, tanaman jagung seringkali diserang oleh berbagai jenis hama seperti ulat gerayak, penggorok daun, kutu daun, dan belalang. Serangan hama pada tanaman jagung dapat mengurangi hasil panen, bahkan hingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu adalah metode pengendalian hama yang memadukan beberapa teknik pengendalian hama untuk mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pengendalian hama terpadu dapat membantu pengendalian hama secara efektif tanpa merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Analisis jenis-jenis hama yang sering menyerang tanaman. Yang pertama, kumbang jagung. Yang kedua, penggerek daun. Yang ketiga, ulat gerayak. Yang keempat, kutu daun. Dan yang kelima, belalang. Teknik pengendalian hama penyakit yang efektif pada tanaman jagung. Yang pertama, pengendalian hayati menggunakan musuh alami dari hama seperti parasitoid, predator, dan mikroorganisme untuk mengurangi populasi hama pada tanaman jagung. Yang kedua, pengendalian budaya adalah teknik pengendalian hama yang melibatkan perubahan cara bercocok tanam seperti rotasi tanaman, pemupukan, dan pengelolaan gulma untuk mengurangi populasi hama pada tanaman jagung. Yang ketiga, pengendalian fisik adalah teknik pengendalian hama yang melibatkan penggunaan alat atau metode mekanis untuk mengurangi populasi hama pada tanaman jagung. Dan yang terakhir yaitu pengendalian kimia, adalah teknik pengendalian hama yang melibatkan penggunaan pestisida kimia untuk mengurangi populasi hama pada tanaman jagung. Tantangan dan solusi dalam implementasi PHT. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang tantangan utama dalam implementasi PHT pada tanaman jagung, dan solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan melakukan pendekatan edukatif dan pelatihan kepada petani. Melalui pelatihan, petani dapat mempelajari teknik pengendalian hama terpadu secara sistematif dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran petani dan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan PHT pada tanaman jagung. Keterbatasan sumber daya seperti dana dan peralatan merupakan tantangan lain dari implementasi PHT pada tanaman. Dan solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti memanfaatkan alat-alat sederhana yang tersedia, memperbaiki tanah, dan memanfaatkan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, petani juga dapat melakukan kerjasama dengan kelompok tani atau pihak-pihak lain untuk memperoleh dukungan dan sumber daya yang lebih banyak. Kurangnya koordinasi antara petani dapat menjadi kendala dalam implementasi PHT pada tanaman jagung. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membentuk kelompok tani atau asosiasi petani yang dapat saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai teknik pengendalian hama terpadu. Perubahan iklim dan lingkungan dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan lingkungan seperti dengan melakukan praktik pertanian yang ramah lingkungan, menjaga keberagaman tanaman, dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan. Dan manfaat implementasi PHT pada pertanian jagung, yang pertama menekan kerugian ekonomi serangan hama pada tanaman jagung. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk implementasi PHT pada pertanian jagung. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem penggunaan bahan kimia sintetis dalam pengendalian hama dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengurangi keragaman hayati. Yang keempat, menjaga kesehatan dan keselamatan penggunaan bahan kimia sintetis dalam pengendalian hama dapat berdampak negatif pada kesehatan dan keselamatan petani dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keberlanjutan. Sekian materi yang dapat saya bawakan pada saat ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih.